Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyil Karim Al-Amin Sayyidina wa Nabiyyina wa Qudwatina Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahim yang saya muliakan, saya hormati dan saya cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, pertemuan kita terakhir sebelum masuk bulan suci Ramadan memulai mengkaji secara ringkas tentunya sejarah atau biografi ringkas empat dari Khulafaur Rasyidin, Abul Hasan, Abu Turab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita mulai dari menyebutkan nama beliau. Nama yang paling terkenal ialah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ibunya yang bernama Fatimah, ini orang Arab ya, ibunya Fatimah, dan nanti istri Ali yang bernama Fatimah bintu Rasulullah. Ini hal yang biasa. Kadang ibunya mertua, ibunya namanya Fatimah, mertuanya juga Fatimah, nanti anaknya juga Fatimah. Itu hal yang biasa. Kalau kita mungkin komentar dengan bahasa kita, apa? Kagak ada yang lain apa? Nah, seorang imam besar ahli fikih yang bernama Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia punya nama Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Tidak ada masalah ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika lahir, bapaknya Abu Thalib masih safar alias di luar kota bahasanya. Ketika lahir, ibunya memberi nama dengan Haidarah. Haidarah artinya ialah singa betina. Jangan kaget juga kok nama anak singa. Bahkan ada yang lebih lagi, kalau bahasa kita ialah disebut dengan Kulaib, anjing kecil, mohon maaf. Itu artinya. Bahkan di antara kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Kilab atau bin Kilab. Sedangkan Kilab bentuk jamak dari kalimat kalbun, gogo. Dari mana, apa manfaat? Mereka ingin mengambil sifat dari sifatnya gogo, yaitu
dikembangkan ini Bashar al-Assad, Hafidh al-Assad. Jadi menamakan nama-nama anak dengan binatang buas bukan menjadi gede menjadi beringas, bukan. Tapi apa? Menjadi pahlawan besar, jawara, jagoan. Kalau nanti berperang menjadi apa? Panglimanya. Itu maksud. Nah, ketika ibunya memberi nama dengan Haidar, wallahu a'lam, mungkin selama 2 bulan atau 2 pekan kembali Abu Thalib dari luar kota, dia tak setuju ngasih nama anak Haidar. Kata beliau Ali. Itu yang lengket sampai apa yang kita kenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para ulama sejarah termasuk Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma' bin Adnan. Panjang. Kita paling-paling sampai 4. Saya, bapak saya, kakek, udah tahu ni mana? Siapa lagi? Buyut kita. Cukup. Yang harusnya dijaga dan ditulis. Ya, silsilah kita ini. Nah, kemudian komentar dari Ibnu Katsir rahimahullah taala, dari 10 sahabat yang dijamin surga, sudah nasab yang paling dekat dengan Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Sudah, itu nama beliau dan nasab beliau. Kemudian kunyah atau kunyah yang di belakang atau di awal nama ada Abu atau Ibnu. Yang mau ialah Abu, bapak siapa? Nah, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib. Itu namanya kunyah di awal nama. Ini merupakan kebiasaan dan ada orang Arab yang baik, ya, menyebut dengan wahai bapaknya Harun, wahai bapaknya Musa. Kita tidak terbiasa. Yang ada ialah kadang-kadang jadi candaan dan nyinyiran. Nama orang Abu Fadlan. Akhirnya bapak Abu dicandai, Abu. Ujung-ujungnya Abu Gosok. Enggak boleh. Ya, kita panggil orang tua paman. Wahai bapaknya. Siapa anak bapak yang paling tua? Yang laki, perempuan juga boleh. Ya, ini lebih sopan dan lebih apa? Lebih ya baik. Kalau kita mungkin enggak terbiasa. Ya, nah, jadi Ali bin Abi Thalib kunyahnya ada 2. Yang pertama ialah Abul Hasan, karena beliau punya anak pertama bernama Al-Hasan. Nanti ada pembahasan Al-Hasan ini panjang, tapi teringkaskan ialah Al-Hasan nama anak Ali pertama
ialah peperangan di mana nanti ada anaknya ingin menjadi panglima perang, berperang membela orang-orang yang terzalimi, mempertahankan apa? Negeri dan ya harga diri. Itu maksudnya. Nah, ketika Nabi mendengar dari menantunya ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nama cucunya Harb, Nabi kurang setuju, kata beliau Balil Hasan, bahkan namanya Hasan. Hampir 2 tahun ke depan lahirlah anak Ali yang kedua bernama Al-Husain. Lagi-lagi ketika dibawa bayi tersebut di hadapan sang Rasul, Nabi bertanya, wahai Ali, siapa nama anak? Harb. Tidak, Al-Husain. Sehingga Al-Hasan wal Husain dia menjadi menantu Rasulullah, cucu Rasulullah yang paling dicintai, yang kedepannya akan menjadi tokoh sejarah penting dalam kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yang kedua, Abu Turab, bapaknya debu. Wah, ini kita enggak terima. Ringkasnya ialah satu hari Ali bin Abi Thalib dengan istrinya bernama Fatimah, putri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai karakternya dan cara jalannya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cekcok. Tahu cekcok? Bukan berantem, terbang kiri, bukan. Barang itu hal yang biasa. Kesalahpahaman atau miscommunication atau ada yang tidak cocok. Ketika tidak enakan, tak mungkin ada yang memukulnya atau yang membentaknya. Bukan sembarang orang ini putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan bijaknya Ali bin Abi Thalib dia pergi ke masjid. Nah, ini bagus dicontoh ini. Kita berantem dengan istri, bukan kabur ke mall atau ke pinggir jurang, awas. Atau bergaul sama orang-orang yang tidak baik, diskotik atau klub malam atau minum khamar. Nah, berangkat ke masjid sampai jam 11 lewat dikit dan qailula. Tahu qailula? Tidur sebelum zuhur. Tidurnya hanya menggunakan bantal dengan lengan. Dan sebelumnya dia gelar sorban sebagai tikar. Tidur pas menjelang dia sholat zuhur atau azan, beliau berpegang dan beliau usap dengan tangan lembutnya pipi Ali bin Abi Thalib, menantunya. Jemaah, kalau kita mau tahu siapa Ali bin Abi Thalib, kita butuh barangkali 10 pertemuan. Ya, kalau yang telah lalu Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, masing-masing 4 pertemuan. Mau lihat jemaah bukunya setebal 700 halaman. Khusus Ali bin Abi Thalib tentang istri beliau Fatimah 7 jilid. Ya Allah, mohon maaf, ya belum mampu saya membeli, belum bacanya 7 jilid. Ini hanya ada buat dan ini ringkas-ringkasnya. Kenapa jemaah? Secara ringkas Ali bin Abi Thalib ialah menantu, sebelum menjadi menantu, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama lebih kurang 17 tahun atau minimal 15 tahun hidup di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, mari. Ketika diusap pipinya dan dikatakan qum, apa arti qum? Bangun. Ya Aba Turab, wahai bapaknya debu. Karena berdebu tadi.
orang anaknya Abdul Muttalib. Jangan tanya ibu-ibu berapa bininya, jangan tanya. Sudah. Nah, ketika anak wafat, wasiatnya Abdul Muttalib, ya, cucuku akan dipelihara dan diasuh oleh Abu Talib. Nah, makanya Abu Talib orang yang beruntung jemaah yang pernah mengasuh Nabi selama 17 tahun. Sudah. Nanti ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, mendapatkan kelapangan harta, rumah yang luas. Lalu Rasulullah dan pamannya Al-Abbas bersepakat untuk meringankan beban hidup Abu Talib karena dia sudah tua, banyak anak. Wahai pamanku, kata Rasul, ayo kita kurangi beban pamanku dan abahmu tentunya. Datang Abu Talib, kata mereka, kami ingin mengambil salah seorang anak. Kata Abu Talib, silakan ambil semua anak, tapi jangan ambil ya Talib dan akhi. Lalu Nabi mengambil anak Abu Talib yang paling pengusung bernama Ali bin Abi Talib, dan ya Al-Abbas radhiyallahu anhu mengambil anak bernama Ja'far. Ja'far. Baik. Ini ya apa namanya? Nasab, nama dan kunyah. Yang ketiga, sering kita mendengar jika menyebut nama Ali bin Abi Thalib ada dua bentuk doa. Yang pertama ialah alaihi salam. Yang kedua, pertama ialah alaihi salam. Yang kedua, karamallahu wajhahu. Kedua-duanya tidak boleh dikhususkan hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ringkasnya ya, sebutan alaihi salam tentunya teruntuk kepada ya semua keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak tepat jika hanya mengkhususkan Ali saja. Sudah bisa dipahami ya? Ini yang tepat ialah semua para sahabat tanpa terkecuali jika dia laki-laki radhiyallahu anhu. Ketika dia perempuan, semua para sahabiat, bahkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ini pendapat yang tepat. Adapun makna karamallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya, disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun sujud di hadapan patung atau berhala. Sudah, kalau itu iya kita akui, begitu banyak para sahabat selain Ali juga tidak pernah sujud di hadapan berhala. Siapa? Telah kita bahas dua orang, Abu Bakar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga banyak anak-anaknya para sahabat yang lahir di kota Madinah nanti tidak menyembah berhala atau patung. Tidak disebut Abdullah bin Zubair karamallahu wajhahu. Ya mohon, ya gunakanlah istilah-istilah yang sudah umum ya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kalimat radhiyallahu anhu. Dan alangkah tingginya ya kalimat itu jemaah sekalian, karena ia merupakan wujud atau ya penjelasan dari Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-100. Ketika Allah firmankan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sama di ujungnya surah Al-Baqarah apa ayatnya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha
Mari ya, ini yang tepat ialah sebutlah dengan penamaan dia atau doa yang umum radhiyallahu anhu. Ya, baik. Poin yang keempat, kapan dan di mana dia lahir? Ya, kita akan bahas semua. Beliau lahir di kota Mekah. Ya, di kota Mekah, dan ada riwayat menyebutkan bahwasanya beliau lahir di dalam Ka'bah karena ibunya Fatimah yang sudah masuk HPL. Tahu HPL apa? Tahu? HPL tahu? Sedangkan dia tawaf, dan ketika habis tawaf dia pun mules pembukaan 9,5. Ada nggak 9,5? Artinya mau lahir. Akhirnya beliau dibantu oleh sebagian orang-orang Bani Hashim yang aman itu ialah masuk ke dalam Ka'bah agar tidak diinjak orang. Lahirlah. Itu riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Yang tepat ialah beliau lahir di rumah. Ya, bukan di tengah jalan, bukan dalam ambulan, di rumahnya. Jadi saya ulangi, riwayat yang mengatakan beliau lahir dalam Ka'bah, ya, riwayatnya apa? Lemah. Baik. Kemudian yang kelima, tentang bapaknya. Siapa? Nah, Ali bin Abu Thalib. Siapa tokoh ini jemaah? Yang merupakan tokoh besar setelah wafatnya Abdul Muttalib digantikan oleh Abu Thalib. Tokoh yang sangat dihormati oleh orang Quraisy dari Bani Hashim, dan terbukti selama Nabi kita berdakwah 10 tahun di kota Makkah, tetap Abu Thalib orang yang terdepan menjaga, memelihara, tameng benteng yang kokoh. Tidak pernah sekalipun Abu Jahal berani mencolek tubuh atau kulit Nabi Muhammad SAW. Ketika wafatnya Abu Thalib nanti, barulah begitu keras dan beringasnya orang-orang Quraisy menyiksa Nabi kita Muhammad SAW. Baik, itu tentang Abu Thalib. Ialah beliau merupakan anak tertua dari Abdul Muttalib dan memiliki nama, itu kan kunyah Abu Thalib. Nama aslinya ialah Abdul Manaf. Mari kita lihat ikhwan. Abu Thalib punya bapak Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Lalu Abdul Muttalib punya anak yang paling tua namanya Abdul Manaf, mengambil nama kakek. Abdul Manaf tidak familiar, tidak terkenal. Yang terkenal ialah Abu Thalib, karena Abu Thalib punya anak laki-laki yang tertua namanya Thalib. Bisa dipahami ya? Nama aslinya ialah Abdul Manaf, dan dia merupakan paman Nabi Muhammad SAW dan saudara kandungnya Abdullah bapak Rasul. Ya, baik. Kemudian Abu Thalib orang yang memelihara Nabi semenjak usia 8 tahun sampai usia menikah, dan dia sangat baik dan bagus dalam merawatnya. Dan Abu Thalib mendapati Rasulullah ketika menjadi Rasul, dan orang yang terdepan menjaga, menghalanginya, sehingga tidak berani Abu Jahal CS menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. Ada satu hal yang menarik jemaah tentang Abu Thalib ini. Apa? Yang sangat menarik itu ialah ketika beliau membela ponakannya Rasulullah SAW siang dan malam. Bahkan orang-orang Quraisy Mekah
Mekah mendengar berita anak angkatnya Abu Thalib berdakwah dan mengaku Nabi di kota Mekah. Dengan dakwah Nabi diam-diam selama 3 tahun, ketika mulai dakwah terang-terangan, kaget para Quraisy Mekah. Sibuk mereka berkumpul di gedung DPR. Rapat dadakan, paripurna, istimewa, apapun namanya, hanya membahas tentang bagaimana cara memberhentikan, bagaimana cara menghabiskan atau menyingkirkan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga jemaah, di antara ide mereka ialah dengan cara diasingkan, atau dia ditangkap, atau dia dipenjara. Ini rapat paripurna jemaah. Ketuanya ialah Bani Makhzum Abu Jahal. Itu ketua. Semua orang mengatakan iya, kita tangkap, lalu kita buang ke sebuah tempat, atau kita penjarakan sampai dia mati. Di antara pembesar anggota DPR sepakat, semua praksi sepakat. Kata paling hampir, seorang anak muda cerdas luar biasa dari Bani Adi, beliau bangkit berbicara. Anggota dewan yang paling muda, non partai. Kata beliau, wahai pembesar Quraisy, Pak, kalian lupa Bani Hashim dengan kita ini saudara. Sampai pada Qusay Quraisy, satu nenek moyang. Kalian tidak tahu, saya yang sering keluar kota Mekah, keluar kota, keluar negeri. Mereka bicara tentang kota Mekah. Kok berantem antara suku? Disebabkan ada salah seorang dari Bani Hashim mengakui Nabi. Siapa pemuda ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata mereka, wahai Umar, apa solusi? Kata mereka, apa tak tahu kalian Muhammad punya bapak angkat yang diasuh 17 tahun di rumahnya? Siapa? Abu Thalib. Datang Abu Thalib mediasi, bawa dia ngopi, Pak. Santai, dialog di rumah. Datangnya disambut oleh Abu Thalib. Kata mereka, wahai Muhammad, tolong ponakan suruh berhenti berdakwah, mengganggu kami. Siap. Dan Nabi kita keluar rumah ketika beliau pulang, didatangi oleh Abu Thalib ke rumah Rasulullah. Wahai Muhammad, kaum datang kepadaku untuk menyampaikan berita agar engkau berhenti berdakwah. Wahai paman, Rasul atau Allah menyuruhku untuk berdakwah sampai saya wafat. Lanjutkan wahai Muhammad. Engkau benar, teruskan. 2-3 pekan, pas bulan depannya nggak ada reaksi, sementara yang masuk Islam semakin banyak. Bahkan disiksa hamba sahaya tidak bergeming, bahkan semakin kokoh. Datang kalian kedua untuk melobi lagi dengan sedikit keras. Tolong wahai Abu Thalib, dia cegat atau suruh jangan lagi berdakwah. Ini sudah mengganggu keamanan kota Mekah. Kami nanti tidak mau terjadi sesuatu dengan kalian Bani Hashim. Kita ini satu saudara, orang Quraisy Mekah. Siap, kata Abu Thalib. Nabi mengatakan tidak, wahai paman, sampai saya wafat dan saya tetap akan berdakwah. Enggak ada reaksi. Kali yang ketiga sudah ngancem, wahai Abu Thalib, jika tidak
tidak mampu engkau memberhentikan, jangan salahkan darah tertumpah di kota Mekah. Dan Abu Talib mengatakan, tidak, wahai Muhammad, lanjutkan dakwah. Tidak akan pernah mereka berani menyentuh kulitmu semasa saya masih hidup. Lanjut berdakwah pada akhirnya ialah nanti bagaimana di penghujung masa lockdown jemaah, dari mulai tahun 8, 9 sampai 10 masa kenabian, 3 tahun Nabi dan para sahabat serta orang-orang yang mencintai beliau satu suku, ya, walaupun belum masuk Islam, gabung dengan Nabi di perkampungan Abu Talib di lockdown 3 tahun. Sudah di masa lockdown itulah beliau meninggal dunia. Siapa? Abu Talib. Sebelum meninggal dunia, beliau pun terbaring dan memberi wasiat, wahai Muhammad, tolong jaga anak saya ini. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan dia anak angkat beliau, tolong jaga. Siap paman. Nah, itulah jemaah yang Allah takdirkan sebelum meninggal dunia. Datanglah Nabi di samping paman, sedangkan roh sudah sampai di dadanya. Jangan salah juga, di samping kirinya Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kedua-duanya dari Bani Al-Makhzum. Kata sang Rasul, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat tauhid ini, saya akan bela nanti engkau di hari kiamat. Nabi berdakwah yang baik, di samping kirinya ada si Abu siapa? Mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Diam Abu Talib. Nabi datang lagi mendakwahkan, ditimpali oleh si Abu. Kali yang ketiga Nabi berdakwah, ditimpali oleh si Abu. Sementara roh sudah sampai di penghujung. Jemaah sudah sampai ke tenggorokan tengah-tengah, ada suara. Nabi katakan Nabi dalam hadis beliau, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum sampai di tenggorokan rohnya. Nah, jemaah sudah 3 kali ditimpali oleh si Abu, juga 3 kali nafas atau ruh mau dia keluar. Dan tetaplah kata Abu Talib, saya berada di agama bapakku. Tidak sempat mengucapkan 4 kata la ilaha. Coba kita ulangi jemaah. Ini bukan zikir jamaah, bukan. La ilaha. 4 kata. Walaupun Abu Talib membela mati-matian sampai dia mati, membela dakwah Islam, membela ponakan, tapi semata-mata wasiat dari bapaknya dan hamiyatan karena kesukuan tersebut. Lisannya belum sempat mengucapkan la ilaha. Bacalah tentang Abu Talib dan hadis-hadisnya sahih. Ya, ketika para sahabat termasuk Al-Abbas, pamannya Rasul, adiknya Abu Talib, nanti di kota Madinah bertanya, wahai Rasulullah, perjuangan pamanmu di kota Mekah membela, memperjuangkan agama Islam, akankah bermanfaat nanti di yaumul qiyamah? Nah, dengan syafaatku serta izin dari Allah, Abu Talib diringankan azabnya. Baik, ini tentang apa? Abu Talib. Dan Abu Talib memiliki istri bernama Fatimah
binti, saya ulangi semua, jangan kaget nanti bahwasanya Ali memiliki ibu bernama Fatimah, lalu istrinya juga bernama Fatimah. Lihat, Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dia ibunya Fatimah, Fatimah ibunya bernama Asad. Asad merupakan adiknya Abdul Muttalib. Cuma berarti dia Asad dengan Abu Talib bersaudara. Betul nggak? Tidak. Yang tepat ialah Fatimah merupakan adik daripada saudara misalnya ya Abu Talib, ya, karena Asad merupakan kakaknya Abdul Muttalib. Ala kulli hal, ya Abu Talib menikah dengan Fatimah sepupuan. Saya paham, itu biasa. Baik. Kemudian Fatimah bintu Asad bin Hashim termasuk wanita yang muslimah di ujung-ujung kehidupan dan ikut hijrah ke kota Madinah nanti dan wafat di kota Madinah. Kemudian yang terakhir sudah termenam Pak Ketua. Ya. Yang terakhir ialah sifat dari Ali bin Abi Thalib. Ini lumayan panjang. Sifat beliau yang paling terkenal ialah keluasan ilmunya. Dan beliaulah orang yang beruntung di masa kecilnya hidup bersama sang Rasul, dan ketika Rasul mendapatkan titah dari Allah dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang paling berani di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sudah, beliau terhitung 1:1000, sama dengan Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair punya istri bernama Asma bintu Abi Bakar. Az-Zubair punya ibu bernama Safiyah. Safiyah punya bapak Abdul Muttalib. Safiyah dengan bapaknya Rasul Abdullah saudara seayah beda ibu. Mutar. Nah, ini apa sifat beliau dari jemaah yang paling menonjol? Keluasan ilmu. Di usia 6 tahun diasuh oleh Nabi. Di usia 8 tahun masuk Islam. Ketika dia melihat sang Nabi dan ibu angkatnya Khadijah radhiyallahu anha, suami istri, dia sholat berjamaah. Walaupun belum datang kewajiban sholat, tapi ada sholat, dan dilihat oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ditanya, wahai abang, apaan? Apa ya? Dengan Nabi lembut menyampaikan tentang Islam, saya Rasulullah, dan seterusnya, diterima. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib nanti di siang hari dengan Rasul, ia keluar dari kota Mekah tersebut, zuhurnya sholat mereka berjamaah 2 rakaat. Sedangkan Abu Talib ingin mencari mana anaknya, bertemu. Ketika bertemu kaget, wahai Muhammad, apa ada engkau sujud, ruku, apa? Dijawablah Nabi, wahai pamanku, saya merupakan Nabi dan Rasulullah. Inilah ibadah salat yang dulu diajarkan oleh kakek kita di kota Mekah. Siapa? Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Tapi mulai indarasan habis terkikis ketika orang-orang Quraisy Mekah ia beribadah sujud di hadapan berhala. Dan apa reaksi Abu Talib? Kata beliau, kalau bahasa kita, lanjutkan
istri dan anak-anak beliau mungkin kita sampaikan insyaallah di pertemuan akan datang, karena kita bahas tentang istri beliau yang pertama ialah Fatimah Az-Zahra, dan setelah beliau menikah lahirlah dua anak Al-Hasan dan Husain, membuat berbahagia Nabi dan senang dengan dua cucunya ini. Tiba-tiba ada berita keluarga Bani Makhzum yang bapaknya mereka ialah Abu Jahal. Abu Jahal punya putri cantik pula, lalu ingin menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah gak setuju, melapor kepada bapaknya Rasulullah SAW. Lalu kata sang Rasul, wahai Ali, abang tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya. Tapi wahai Ali, tidak akan pernah bersatu di rumahmu anaknya Rasulullah dengan anaknya musuh Allah. Bisa dipahami, ringkas dan benar jawaban sang Rasul. Kalau dilarang, Nabi aja nikahnya banyak istri, 9 orang. Dan bisa nanti Ali mengatakan, engkau wahai Rasul nikah lagi, kenapa kau dilarang? Dengan lembut Nabi katakan, wahai Ali, saya tidak akan pernah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Namun tidak akan pernah saya setuju jika engkau di rumahmu bersatu antara putri Rasulullah Fatimah dan putrinya musuh Allah. Walaupun anak Abu Jahal ini seorang putri sudah masuk Islam dan bagus Islamnya. Paham jemaah? Allah takdirkanlah dia Fatimah bintu Rasulullah radhiyallahu anha tidak panjang usianya. Ketika Nabi wafat, Fatimah berusia 26 tahun. Wafatnya sang Rasul setelah 6 bulan ke depan, wafatlah Fatimah Az-Zahra. Ketika wafat, lalu Ali nikah lagi, bukan dendam, ngebut langsung 4 kali. Tapi ternyata jemaah, banyak orang menginginkan Ali bin Abi Thalib, disamping cerdas, lalu dia jawara, orangnya ganteng, berilmu luas dan tawadhu serta rendah hati. Dan ketika itulah kedepan harinya Ali bin Abi Thalib menikahi 6 perempuan lagi. Tentunya tidak boleh dilakukan sampai 6, tidak, 4 maksimal. Dan dari pernikahan beliau 7 istri tersebut mendapatkan anak laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuannya sebanyak 19 orang. Jumlahnya, mohon maaf, 33 atau 34. Banyak. Jangan tanya berapa istri, jangan tanya. Sudah hampir semua anak-anak Ali bin Abi Thalib tewas dalam peperangan Karbala. Karbala nanti Al-Husain digorok di kota Irak. Ini makanya panjang Pak. Tebal. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk kita terus belajar, dan mohon diperhatikan sejenak tentang Ramadan jemaah. Dalam hitungan jari, hari ini hari yang ke-9 Sya'ban. Barangkali tersisa di hadapan kita 20 hari lagi. Persiapkanlah dengan cara mengamalkan amal-amal besar di Ramadan. Ringkasnya, ada 4 amal besar dalam Ramadan. Pertama, siapnya sahur. Ketika Sya'ban inilah dari persaksian langsung dari Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata beliau? Saya tidak mendapati Rasul saum sunnah hampir penuh sebulan kecuali ini. Ketika saya mendapati Rasul hampir sebulan Sya'ban saum, saya pun mampu mengqadha hutang selama 7 hari ketika Ramadan haid. Jemaah,
segitunya. Lalu kemudian yang kedua, siangnya saum, orangnya saim, malamnya qiyam, orangnya qaim. Nah, tarawih bahasa kita. Ini tarawih satu hari yang menakjubkan. Cobalah ada sedikit perubahan di masjid kita ini dengan jarak panjang berdiri. Saya kurang setuju kalau ada kultum yang panjang-panjang. Tahu kultum? Sebelum tarawih. Kalau bisa, tidak setiap malam ada kultum. Karena bukan bagian dari tarawih. Ini kadang tarawihnya sebentar, kultumnya setengah jam. Ceramah emang nggak cocok. Malam itu ialah bukan ceramah lagi, tapi menikmati bacaan imam. Bagi orang yang terbiasa siangnya saum sunnah, ketika masuk nanti kita sahur malam itu biasa aja, biasa. Kalau yang tidak biasa sahur, ketika dia makan di 4:10 perutnya ngomong, kok sarapan jam 4? Nah, sarapan. Bagi yang terbiasa saum sunnah, barangkali mungkin seteguk air cukup. Enggak sibuk dia, Pak. Enggak kaget perutnya, enggak ngantuk di siang hari. Sama halnya yang terbiasa tahajud malam, hanya pindah tempat di masjid dan waktunya pada isya. Bisa dibahagi ini dua ini. Siangnya saum, malamnya qiyam lail tarawih. Panjang-panjang kalau bisa. Janganlah nanti ada jemaah yang langsung demo tanpa spanduk, pura-pura batu, hanya membaca waladhdallin amin. Kata imam, bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'al. Wah, panjang. Kenapa komentar? Ini tolong dihilangkan. Kagak kuat duduk. Boleh duduk nggak? Boleh. Kagak kuat juga berbaring. Cari yang paling pojok sana berbaring. Tapi jangan bobok. Bawa kursi di rumah ini. Pertanyaan, kapan lagi kuping kita ini mendengarkan kalam Allah? Kapan lagi dua betis ini berdiri tegak di hadapan Allah yang kita harapkan ke depan hari nanti di padang mahsyar kuat juga berdiri satu hari sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Itu yang kita inginkan. Kapan lagi kalau kita mendengarkan Quran, selezat-lezatnya apa yang kita dengar kalam Allah. Yang ketiga apa jemaah? Kita bilang saum, puasa, qiyamul lail, tarawih. Apa yang ketiga? Membaca Quran. Silakan jemaah. Tahun yang lalu 5 kali khatam. Ini tahun 6 kali. Oh, khatam saya hafal begitu mudahnya. Bukalah terjemahan. Alif Lam Mim. Apa terjemahan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berhenti baca terjemahan. Yang ketiga baca Quran. Yang keempat, 3 amalan dari hablum minallah. Lalu amalan yang keempat, hablum minan nas. Apa itu? Apa? Tabung infak kita ada 3 dua. Belum pernah penuh, belum pernah. Karena gede-gede. Nah, saat itulah jemaah kita maksimalkan ibadah ketika Ramadan. Jika ada kesempatan, luas rezeki kita, berangkatlah umrah karena seafdal umrah ketika Ramadan. Karena Nabi katakan umrah di Ramadan seperti beribadah haji bersamaku. Itu ya. Nah, kalau pun nggak dapat di pangkal, di tengah-tengah, sekaligus jika dapat tengah-tengah di ujung-ujungnya, apalagi bisa ikuti
Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam segala hal. Dan kita mohon kepada Allah agar memberikan kesehatan, keafiatan, rezeki yang luas dalam keberkahan dan panjangnya usia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah yang Maha Rahman Rahim agar kita sampai ke Ramadan yang penuh dengan keberkahan dalam kondisi sehat walafiat, kuat beribadah dan bisa maksimal ibadah dalam rangka menumpuk pundi-pundi amal yang pada akhirnya kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan anak-anak yang saleh dan salihah dan diberikan kekuatan, keistiqamahan, kemantapan dalam beribadah, dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah di akhir hayat kita nanti mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fatahtu husnul amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Kita libur sebanyak atau hampir 2 bulan ya. Kebanyakan kalau kita nanti Pak Ketua langsung pekan kedua, pekan kedua kita masih mudik. Yang enggak pun mudik masih banyak tamu. Sehingga secepat-cepatnya kajian pekan ketiga atau pekan keempat atau setelah Syawal. Semoga Allah berikan kemudahan dan banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita semuanya, bertemu dengan Ramadan dan bisa maksimal beribadah kepada Allah. Amin ya